nomor yang penerima yang tertutup ini sama Shopee, lu samain sama yang ngubungin lu. Pagi Mas Bro, kita on lagi nih Mas Bro ya. Kamis 24 Juli jam 7.42. Yuk kita on yuk. Nah, nyala ya, permuk lagi. Nah, jangan lupa tapi nyalainnya. Oke. Kita seperti biasa nyeret ke arah Teluk Gong. Kalau nggak bisa, kita belok kanan aja langsung ke arah Taman Palem dah. Kemarin tuh gue libur Mas Bro. Biasa ngurus bocah sekolah lagi, ada urusan eskul. Ternyata pensil warnanya berbeda, harus pakai krayon yang ini apa sih yang lilin tuh, yang gue beli yang kayu di awal pelajaran dulu, yang kayu gue beli. Tahunnya kata gurunya yang pakai krayon lilin. Mudah-mudahan nggak macet ya Mas Bro ya. Dari gue dengar kan kemarin katanya anyep, sama gue juga anyep. Paling 2 hari lalu dapat berapa gua? 74.000 jam 11. Jam 11 terus ke jam 12 setengah 1 nggak bunyi, gue balik kanan karena pada saat itu peter-penternya capek banget lagi pagi-pagi deh. Penglaris gua kudu manjat, pickup gua kudu manjat ke Taman Anggrek pickupnya. Begitu kenapa ngeselin, orderan yang keempat yang gua buang sekali masuk lagi dia lagi nambah lagi 400 perak, dia lagi. Akhirnya kebetulan bentrok dengan sepi, akhirnya gua pulang karena udah sakit betis gua, pusat manjat. Udah manjat, jalan kaki telah jauh, pickup manjat, nganter manjat, pulang terpaksa. Mas Bro, dapat kita penggaris nih 36.000 nih, 3 barang nih. Pickupnya di Jalan K nomor 2 AA dan pickup kedua di Taman Duta Square Blok A nomor 1. Yuk kita berangkat yuk. Lumayan lama Mas Bro kita menunggu karena nggak tahu ini orderan emang nggak ada, sepi atau tanggal tua, nggak paham dah. Benar-benar sepi. Nah nanti ini kita pick up di ini ya Mas Bro, kita di pick up seller pasar Teluk Gong. Kalau dari arah saya ini dia sebelah kiri nanti. Ada rame nih Mas Bro depan yang pick up. Ya. Pick up dulu ya Bang? Ya, pick up sekarang, jangan dulu ah. Iya, pick up sekarang. Untuk pick up kedua ini ke arah Jelambar ya Mas Bro. Gua pikir dia Duta Square di ini, di sampingnya pasar Jelambar, pasar Teluk Gong. Oh, Jelambar. Nih Mas Bro, kita sampai di seller Hairfit official jam 8.21. Ya, saya terima ya Bang. Kedua barang udah kita ambil ya Mas Bro. Jadi pengantaran pertama itu di Jalan Puri Kembangan Gang G. Pengantaran kedua di Jalan Uriko Sambi nomor sekian. Dan pengantaran terakhir di klaster Australia Cipodo, kalau nggak salah Green Lake ini. Kita berangkat Green Lake, aku datang.
Soalnya banyak tumpukan paket, jadi taruh di depan pintu aja. Paket yang ke Green Lake udah, Green Lake Australia udah diantar Mas Bro. Tinggal kita nyari yang baru lagi nih. Mudah-mudahan di Green Lake kita punya lagi. Kita ada rezekinya di Green Lake. Soalnya dari tadi gue lihat di pinggir jalan banyak yang nyender nih. Driver banyak yang nyender. Mudah-mudahan nggak ada. Dapat nih Mas Bro 16.000 dua barang. Pickup pertama di Taman Palem, Mall Taman Palem lantai 2, sama pickup kedua di Bangun Nusaraya nomor 3A. Dari GLC nggak bunyi-bunyi, gue nyeret ke sini malah dapat nih. Mas Bro, tadi itu yang ke Mall Palem itu di cancel karena mallnya buka, tokonya tutup. Ya ada memang, udah kerjain capek gua. Nah akhirnya gua cancel satu, tinggal 12.000 lakannya sisanya. Nah gua pick up lah kedua. Nah di tengah jalan pick upan kedua masuk lagi jadi 20 dua barang. Nah barang yang pick upan kedua yang nggak di cancel tadi udah diambil. Jadi sekarang kita ngambil ke orderan baru yang terakhir, pick upan terakhir yang di Taman Palem lagi. Tapi nah pengantaran sama-sama ke Doya. Capek gue manjat gila. Mallnya buka, kiosnya tutup, kampret. Layannya begini, di prank gue sama seller. Pick upan terakhir yang di Taman Palem Blok I nomor 6 itu udah diambil ya Mas Bro. Tinggal kita antar doang nih. Jadi pengantaran pertama itu ke arah Kedoya, dua-duanya ke Kedoya, ke Doya Utara sama Kedoya Utara sama Kedoya Utara juga sih, Kedoya Utara Raya. Udah pusing kepala gua. Jadi udah cancel satu, tutup, kampret lah, sakit kepala gue jadinya. Nggak tahu akun gue yang ngajak atau emang lagi anjek ini. Tapi gue lihat yang dapat bonus Tego bonus 202,5 lancar jaya. Gue kayaknya berat amat nih, jam 10 setengah 11 aja baru 36.000. Gloria, bukan Gloria. Bang bentar ya, sekian dulu ya. Maaf, makasih ya Bang ya. Paket yang ke Kedoya udah diantar Mas Bro ya. Tinggal kita nyari yang baru lagi nih. Mudah-mudahan kita nggak seapes tadi peseller tapi tutup. Belum buka. Bukanya jam 11. Kita nyeret sini aja Mas Bro. Taman Kosmos aja. Siapa tahu ada rezekinya di situ, kita ngejedok dulu aja taman lah. Ya ada bubble sih, cuman udahlah bawa aja lah daripada agak ada lah. Puyeng kepala. Ayo Pak. Mas Bro dapat kita nih 16.000, tapi bawa bubble nih. Mudah-mudahan nggak bawa bubble ya, soalnya ini gue lihat kiloannya 19 kilo. 19 kilo kalau nggak bawa 4 dus, 3 dus, kalau nggak bubble 3. Tapi kita lihat dulu ya. Sedikit lawan arah aja dulu deh. Kayaknya nggak rame nih. Mudah-mudahan bawa 2 gue bawa dah. Soalnya deket ini. Nggak terlalu riskan. Abangku maaf ya. Taruh di kulkas lah. Itu telur. Oh. Anda. Biar hangat, kalau hangat dia menetes, kita tinggal goreng. Matang sendiri ya.
nggak perlu pakai ini ya, gas ya, biar gampang orangnya. Boleh duduk mah, tinggal saya dorong doang dia mah. Kalau begini mah nggak bisa didorong, ntar lagi jalan. Bangku makasih ya. Abang duluan ya. Jadi Mas Bro, kita bawa bubble 2 nih Mas Bro, yang di Taman Ratu. Jadi pengantaran kita ke Jalan Raya Srengseng Kembangan. Soalnya kalau gue di Taman Ratu, kebanyakan dan kena mulunya itu kena bubble. Cuma nggak tahu kenapa dia lebih dominan di sini di Taman Ratu ini. Yang C1 nomor 34 apa tadi berapa ya, lupa gua. Ini seller idaman anak Taman Ratu ini. Kadang kalau lagi ngebuang banyak pagi, kalau ngebuang banyak kadang lama kita pick up-nya, karena yang layanin 2 orang 3 orang, kadang yang lain packing, yang lain ini, yang lain itu. Tapi tetap bawalah, udahlah, karena kita lihat situasi orderan lagi kacau. Ini juga kalau termasuk sampai gue bawa, cuman gue jarang masuk Samdai. Mudah-mudahan Samdai masuk lah, harga gue 200.000 gue bawa. Paket yang ke Srengseng udah diantar Mas Bro ya. Yang nyari yang baru kita deh. Set ngap juga ya. Dapat Mas Bro 10.000 Mas Bro, 10.000 berapa ratus? 10 juta lah. Di jembatan Genit. Ke arah Kapuk, pedongkelan belakang. Terlalu Mas Bro, anyep parah. Akun gua kayak nggak dianggap sama Shopee. Gue tinggal ngobrol sama anak Grab. Padahal di jembatan Genit lagi bongkaran, gue nggak kenal loh, bingung gue mah. Ada apa ini? Ini sebelah kiri nih, sellernya. Lagi bongkaran, gue nggak kenal loh, anjir. Sellernya nih Mas Bro. Aduh, jangan yang ono loh. Ini kalau ono mau wadidaw nih. Sahabat print ya. Paket udah kita ambil ya Mas Bro ya. Lihat sendiri kan tadi barangnya gede. Karena udah nggak ada pilihan lagi, terpaksa kita bawa ya. Karena tadi udah gua otobit, siapa tahu masuk Samdai. Ternyata Samdainya juga nggak mau masuk. Tak kenapa, aku kan jadi bingung. Nah, dulu. Sirajudin. Ya, aku taruh sini ya. Kasih ya. YouTube lah, TikTok nggak. YouTube paling gampang. Nggak perlu tahu, ntar juga lo tahu motor gue merah itu aja. Motor gue pecek merah itu punya gue, pokoknya nggak ada yang lagi. Nggak, kalau di TikTok gue nggak berani main. Karena TikTok nggak beda jauh, dia kayak Instagram. Dia kalau lu kayak Instagram aja nih, contoh gue jualan ikan cupang di Instagram ngelelang. Kita posting biasa aja, bukan live ya. Itu kita megang ikan aja kena. Megang ikan, ini ikan nih, ikan begini nih. Kan kita nyerok ikan pakai tangan, gara-gara nggak ada serokan kena. Pelanggaran, nggak bohong gua. Begitu dilaporin sama orang, kena gampang banget. Diiyain aja langsung masuk, nggak di. Garansi Shopee aja dilaporin customer. Kalau sensi bener. Kalau TikTok gua nggak paham, soalnya gua nggak pernah. Tapi gua dengar isu begitu. Lancar, Nah,
Enggak lah, gue cuman tadinya gue ngidupin lagi, sebenarnya udah nggak mau hidupin. Kena suspend lah gue. 7 hari lagi gue suspend permanen. Karena udah poin 150. Terjadi begitu karena barang keselip di apartemen. Gue bawa obat. Matiin dulu itu. 49.000 bro. Ternyata di apartemen, gue nggak lupa, salah gue nggak bilang kalau itu obat. Karena satu meja, kalau obat beda. Bagian sini obat, bagian sini paket umum, ya kan? Nah, karena si B ini punya paket banyak, ada 7. Diselipin lah obat itu ke dalam ini, ke paket rombongan dia, ke rombongannya. Satu orang sama, satu unit. Dikasihlah sama security. Nah, setelah diterima, dia ngecek ke tempat obat. Di tempat obat nggak ada. Laporan ke bininya, nggak ada paket di tempat obat. Ternyata udah diselipin di kantong gini, ketek gini, udah diselipin. Terjadilah. Dia minta pengembalian dana dan di ACC. Hah? Ya minus 49.000 gua. Akhirnya dapat suspend 100 poin di tangan gua gocap, pego, banding. Sebelum banding gua ngomong mau bantu. Ternyata dia ngejelasin, bang, maaf ya, barang keselip suami saya, udah dibawa ternyata, tapi dia nyarinya di tempat obat nggak ada, gitu. Terjadilah gue connect, banding pertama tolak. Padahal 4 hari lagi gue PM permanen. Akhirnya gue tanya, kak, ditolak, ada kesalahan apa lagi? Coba saya cek lagi pencabutan laporan, ada. Akhirnya gue pikir, wah, dia belum ngembalin dana ke pihak Shopee 49. Iya, lupa, nggak tahu dia, kak, nggak tahu. Karena nggak tahu, akhirnya dia tanya sama Shopee, live chat, dikasih tahu langkahnya, ditransfer. Setelah ditransfer, kak, bisa kirim buktinya. Dikirimlah buktinya. Lah, akhirnya gue banding kedua, gue kirimlah bukti pengembalian dana itu ke pihak Shopee, banding. Baru di ACC. Padahal 2 hari lagi tewas akun gue. Ya begitu. Terjadilah itu akun gua hidup. Makanya kalau ada apa-apa sekarang gua kayak security nolak, ya nggak apa-apa. Yang penting gua ada videonya. Walaupun diminta tangan doang, kadang kan kagak mau tangan juga nggak dipoto security, nggak apa-apa. Karena sekarang banyak modus pembeli ngakunya nggak nyampe, padahal nyampe di tangan. Karena mau dapat balik duit, dapat barang. Yang Maret tuh yang video, Bang. Itu gue pernah. Itu nih solusinya begini. Segitiga begini. Jadi intinya anggaplah si seller yang nakal, ya kan? Anggap lu ini seller, lu pembeli. Gua ngalamin nih. Lu nelpon gua, bang, toko dia di Elang Laut buka jam 8. Siap, saya tahu, saya orang sini. Jam 7 kurang jam 8 kurang 4. Gua ambil ATM dulu. Habis itu gua ambil ke paket. Ya kan? Gua sadar dia simpati. Akhirnya hujan, pakai plastik dong. Pas lagi jalan 3 kilo ditelepon gua. Ngarah ke arah Tangerang, gua masih Taman Palem. Telepon karena plastik hujan, gua nggak angkat, gua bales. Gua baru sadar pas lagi gua ngeh, gua beda nomor ya. Excel. Gua beda nomor. Pembayaran tunai, tapi janjiin gua gocap. Dari Tangerang pindah lokasi ke Stasiun Angke. Bang, ntar gua lebihin gocap. Hah? Kilap dong gua. Udah nggak bisa berpikir lagi dong, udah senang dong. Akhirnya gua anter. Moto juga salah gua. Nggak gua buka plastik karena emang hujan. Akhirnya gue ditelepon, Pak, begini sopan si pihak Shopee lewat WhatsApp. Kak, saya punya bukti pada tanggal sekian nih ada. Nggak gue hapus juga bukti dia mau ngasih gue gocap. Pembayaran kan tunai. Dia ngasih saya sekitar pada saat itu dia Argo 77 ngasih saya lebihnya gocap. Nih saya bukti begini. Oke, saya terima ya Pak buktinya. Siapa tahu ntar di asesmen orang atas Shopee katanya. Jadi ternyata itu dia. Akhirnya Shopee nggak ngapa-ngapain gua.
nggak paham gue berapa duit. Makanya gue bilang, jadi intinya dari cerita gue ini kan di Mangga 2 juga banyak biar naikin rating, beda modusnya. Kalau ini yang di Mangga 2 naikin rating, ternyata kalau di Mangga 2 lu ketemu modus segitiga, emang bener-bener buat ngejerumusin kita. Intinya gampang, nomor yang penerima yang tertutup ini sama Shopee, lu samain sama yang ngubungin lu. Itu aja intinya. Kalau dia ngubungin maksa, ya udah sabar, lu telepon yang ini, Pak, ada yang ngaku atas nama ini mau minta ketemu ini bukan bapak buat pastiin, lu pastiin bukan, udah jangan anter, lu paksa, lu teriak kemarin juga nggak apa-apa, lu injak juga nggak apa-apa. Kalau di Mangga 2 modusnya bukan karena segitiga buat ngerugin kita, tapi emang buat naikin rating gitu. Jadi dimati dulu ini Mas Bro. Jadi untuk hari ini Mas Bro kita akhirin dulu ya Mas Bro ya. Kamis 24 Juli jam 14.37. Untuk insentif dapat 5,5 poin dan pendapatan dapat 83.200. Alhamdulillah, walaupun anyep tapi ada hasil dikit ya. Jadi untuk hari ini kita kelarin dulu ya Mas Bro ya. Siapa tahu ntar di hari Jumat ada rezekinya yang lebih bagus dari ini. Udahlah Mas Bro, gue mau balik, gue mau pulang. Udah nggak betah gua. Anyepnya nggak kuat gua, sakit kepala gua jadinya.